Olahraga merupakan aktivitas fisik yang bisa bermanfaat bagi tubuh manusia. Olahraga yang bisa dilakukan pun banyak jenisnya. Ada yang dilakukan dengan santai ataupun dilakukan secara ekstrim. Namun penting untuk kita mengenal batas kemampuan fisik kita agar terhindar dari cedera ya. Berikut ini ada sederet olahraga dengan risiko cedera paling minim. Pertama, ada bersepeda. Bersepeda merupakan olahraga minim risiko cedera yang menyenangkan dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Dengan naik sepeda, kamu bisa membakar kalori dalam jumlah yang besar, bahkan sekaligus membuat otak bekerja lebih baik dan mendatangkan kebahagiaan untuk Anda. Jika Anda rutin bersepeda selama 3 bulan, maka volume otak akan menjadi lebih muda 3 tahun loh. Wah, menarik ya pemirsa? Lalu ada jogging, olahraga simpel dan mudah yang bisa dilakukan oleh siapa saja ini masuk kategori olahraga yang minim risiko cedera. Walaupun olahraga ini sangat mudah dilakukan, nyatanya jogging juga punya dampak yang luar biasa untuk tubuh kita. Tak heran kalau olahraga jogging menjadi favorit banyak orang. Lalu ada berenang, olahraga ini bisa dilakukan oleh semua usia. Manfaat dari renang juga tak kalah hebatnya sebab bisa mengurangi tingkat stres seseorang hingga menurunkan berat badan. Selain itu, aktivitas renang juga minim akan risiko cedera. Namun jangan lupa untuk melakukan stretching terlebih dahulu ya. Lalu yang terakhir ada yoga. Yoga juga masuk kategori aktivitas fisik yang minim risiko dan menawarkan banyak manfaat. Namun yoga harus dilakukan secara benar dan di bawah pengawasan ya, apalagi bagi pemula. Yoga yang berkaitan dengan fleksibilitas ini berperan dalam meningkatkan keseimbangan dan kekakuan penyebab utamanya cedera. Untuk itu penting melakukan olahraga yang satu ini ya pemirsa. Olahraga apa hari ini? Masih bersepeda? Yes, masih. Dan masih bersama Dokter Vera ya. Oke. Nah, ini udah diatur nih ya ketinggiannya. Saya sudah berhasil. Terima Dokter, kasih, ini proporsional teman-teman. sudah bagus kah, Dokter Ini Ali? sudah Gimana? bagus ini. Coba dicek, Buat Dok. Dokter Ali udah cocok ya. Nah, pada saat kayuhan terjauh, nih lututnya sudah sedikit menekuk. Berarti ini sudah benar. Sudah benar, Nah, makanya oke. kita tanya aja dulu sama Dokter Arinnya. Lebih nyaman nggak Dok sekarang duduknya? Jauh lebih nyaman dok. Iya, kalau Ini- tadi agak sakit ya Dok ya? Iya, kalau tadi kayak jauh banget gitu rasanya. Kayak usaha banget gitu. Yes, nanti malah Nah, ini otot-ototnya enak juga banget. kurang kena ya kalau tadi Yes. posisi duduknya nggak tepat gitu. Benar. Betul. Nah, tadi ada yang belum dijawab ya, Dok ya? Nah, katanya meskipun olahraga statis ini dilakukan dalam ruangan, tapi tetap memberikan efek kesehatan yang banyak banget. Itu gimana, Dok? Ya, betul. Ini setuju ya. Kenapa? Karena kalau menurut saya olahraga itu kan tidak perlu harus outdoor, indoor juga nggak masalah gitu. Di dalam ruangan juga tidak masalah. Dan jenis olahraga sepeda ini kan tadi saya sudah jelaskan bahwa ini adalah olahraga yang menyehatkan jantung dan paru-paru, Benar. olahraga kardio, Kardio. ya. Dan kita tahu olahraga kardio itu kan memang baik untuk pembakaran kalori dari lemak gitu kan. Sehingga kalau kita lakukan ini dengan terus-menerus, dengan konsisten gitu kan, ini pasti akan mendatangkan manfaat kesehatan yang luar biasa banyaknya gitu. Nah, ini Setuju. gimana manfaatnya untuk sendi kita nih dokter? Tentunya. Nah, apalagi kan ini kan Benar. sendinya sendi lutut, sendi Betul. panggul, Betul. sama Ankle. Ya, Gimana nih dok? tentunya ini akan jauh lebih ringan terhadap sendi-sendi kita. Oh. Pembebanannya, Tumpuan beban ya? tumpuan beban itu tidak terlalu dirasakan oleh para sendi-sendi di bawah bagian tubuh kita. Karena ini sifatnya non weight bearing atau semi weight bearing lah, atau disebut sebagai olahraga yang tidak menapak gitu loh, tidak Oke. ada pembebanan. Berarti cocok untuk usia lanjut gitu, Dok? Oh tentu, ini berbagai usia ya. Kalau menurut saya ini dari segala usia bisa, termasuk sampai usia lanjut dan termasuk orang-orang yang justru memiliki masalah kesehatan dengan sendi-sendinya. Misalkan sendi lututnya bermasalah. Banyak tuh dok yang sekarang yang pengapuran, zaman sekarang kan ya, Benar. orang tua yang memiliki masalah sulit atau kelebihan berat badan, sulit berjalan dan sebagainya. Nah dengan sepeda ini mereka masih tetap bisa berolahraga, tapi juga aman untuk sendi-sendi lututnya gitu. Setuju. Jadi aman untuk segala usia. Betul. Ya. Betul Gimana sekali. Dokter Alin? Hah?
Masih bisa berapa kilo ini kayaknya Ci ya? Oh ya, dokter Arli sama dokter Ekles tahu nggak sih ini ada fungsinya loh yang di bawah ini. Oh iya penting tuh dok. Itu kenapa? Itu apa? Coba ya kita lihat ini namanya strap ya. Ini bukan sekedar aksesoris yang biar kaki kita napak gitu ya. Tapi dia itu memberikan manfaat sebetulnya saat digunakan dengan tepat ya. Jadi jangan asal longgar gitu. Saya suka lihat tuh banyak orang-orang melakukan ini, tapi strapnya ngeplek-ngeplek gitu, nggak cengkrem ya. Iya. Nah seharusnya ini dilakukan dengan mengetatkan strapnya. Iya. Nah supaya waktu olahraganya itu nggak hanya cuma dorong, tapi pas naik, pas naik itu dokter Arlin naikin kakinya, kebayang nggak dok? Oh. Nah, jadi olahraga itu akan menguatkan otot sininya juga. Coba kita bedakan ya. Ya itu kan cuma dorong, pakai otot ini gitu ya, otot ini. Oh iya. Nah, tapi kalau ada naiknya itu, ada otot lain yang ikut bekerja dong. Karena ada pressure-nya ya, tekanannya. Betul, ya. jadi ada tarikannya yang membuat ototnya bekerja. Sok, dokter sekarang coba. Coba yang enggak ini. Oh iya, ini emang lebih ringan sih rasanya, dok. Jadinya lebih ringan. Oh iya betul. Marilah kita melakukan hal yang benar. Nah, begini ya. Oke, tipsnya dokter untuk mendapatkan manfaat dari sepeda statis ini, dokter. Tipsnya tentu pertama lakukan dengan baik ya tadi ya, sesuaikan dengan postur tubuh. Jadi sesuaikan dulu ukuran sepedanya dengan tinggi badan kita gitu ya. Kemudian yang kedua, kenali diri kita juga sendiri ya. Kalau kita memang punya masalah kesehatan, misalkan memang belum bisa berolahraga terlalu berat, ya berarti mulailah dari perlahan, nggak usah dikasih beban gitu loh. Ya lama-lama ditingkatkan, boleh dikasih beban jadi lebih berat aja gitu kan. Gitu. Dan lakukan ini secara teratur, konsisten, pasti mendapatkan manfaat kesehatan. Itu dokter. Oke, intinya adalah bertahap. Sesuai kemampuan dan konsisten ya. Itu yang paling penting. Ya. 30 menit ya per hari ya, dokter? Betul. Minimal ya dok. Ada satu lagi dok. Ini. Oh ada satu lagi, apa lagi dok? Ada sepeda yang ada belakangnya, ingat tahu nggak dok? Sepeda statis tapi ada sandarannya. Oh iya benar. Ada sandarannya ya. Nah itu ada manfaatnya tuh dok. Jadi untuk orang-orang lanjut usia, kenapa yang tidak bisa mungkin badannya terlalu rentan untuk berdiri duduk dengan tegak, itu bisa melakukan olahraga sepeda statis dengan bersandar. Namanya recumbent bike. Ya, itu juga sama. Prinsipnya sama. Tetap harus bike fitting dulu. Saat mengayuh terjauh, kakinya tetap harus sedikit menekuk dan lakukan selama 30 menit, 10 sampai 30 menit ya bertahap. Oke, itu lebih nyaman untuk keadaan tertentu ya. Betul. Baik dokter, terima kasih dokter. Nanti kita olahraga lagi ya berikutnya dokter. Terima kasih informasinya. Jangan lupa secara konsisten, bukan cuma olahraga tapi juga harus nonton Hidup Sehat TV One. Tiap hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 10 pagi hanya di TV One. Saya Dr. Renita Arlin. Saya Dr. Ekles, Indonesia Hidup Sehat. Bye-bye.